Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari nyatakan. Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita bawa korban pujian kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
Firman Allah berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai tak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius pasal 5, 6 dan 7.
dikenal sebagai khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius pasal 5, 6, dan 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus yang diajarkannya secara berulang-ulang kepada murid-muridnya pada pelbagai kesempatan selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ajaran Tuhan Yesus ini dimulai dengan ucapan-ucapan berbahagialah yang terkenal. Ucapan berbahagialah ini meringkaskan sikap murid Yesus yang sejati. Ucapan berbahagialah ini meringkaskan sikap orang yang sudah menerima tuntutan kerajaan Allah. Ucapan berbahagialah ini menjelaskan keadaan hati yang diperintah oleh Allah. Ucapan berbahagialah ini menggambarkan apa artinya hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ucapan berbahagialah ini meringkaskan cara hidup yang memberi hasil yang paling baik. Sifat-sifat yang dijelaskan Tuhan Yesus melalui ucapan berbahagialah ini secara keseluruhan harus dipupuk dan ditumbuhkan dalam diri seorang murid Yesus. Sebab hanya apabila sifat-sifat ini bertumbuh dalam hidup kita, maka Allah benar-benar memerintah di dalam kehidupan kita. Bulan yang lalu kita sudah belajar yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa bila kita ingin bahagia, kita harus bersedia menjadi miskin di hadapan Allah, karena hanya dengan demikian kita akan memiliki kerajaan sorga. Mari kita lihat siapa sajakah orang yang miskin di hadapan Allah ini. Bulan yang lalu kita sudah belajar yang pertama, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, lalu bersedia menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar yang kedua, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari bahwa tanpa Allah mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa bila kita ingin memiliki kerajaan sorga, kita harus menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Salah satu ciri orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka percaya dan patuh kepada sabda Tuhan Yesus yang berkata, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang cukup rendah hati untuk mengakui ketidakmampuan mereka. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang cukup rendah hati untuk mengakui bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang cukup rendah hati untuk mengakui keterbatasan mereka, bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa menjalani kehidupan yang sungguh memuaskan. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa memberi nafkah yang cukup bagi keluarga. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang cukup rendah hati untuk mengakui keterbatasan mereka, bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa membesarkan anak-anak dengan cara yang benar. Mereka tidak bisa memberi dampak yang baik bagi keluarga, gereja, bangsa, negara, dan dunia. Sayangnya, beberapa orang baru insaf bila telah mengalami krisis atau badai kehidupan. Misalnya, tahun 1998 yang lalu, ketika terjadi krisis moneter melanda Indonesia, ada pengusaha yang terlilit hutang begitu rupa, sampai-sampai bila semua harta dijual sekalipun, masih belum cukup untuk mengembalikan hutang. Tantangan yang dihadapinya
jauh lebih besar dari kemampuannya. Dan tantangan itu begitu besar sampai-sampai ia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Pada masa wabah penyakit COVID-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 selama kurang lebih 3 tahun, beberapa orang juga mengalami hal yang serupa. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya terpaksa ditutup selama beberapa waktu, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Menjadi miskin di hadapan Allah berarti kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan kita. Menjadi miskin di hadapan Allah berarti kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bila kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, maka pertama kita akan selalu berusaha untuk hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ketika Tuhan menugaskan Yosua untuk memimpin umatnya untuk masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berfirman, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Firman Allah mengajarkan bahwa keberhasilan tidak tergantung kepada faktor keberuntungan, horoskop, astrologi, Dewi Fortuna, atau sesuatu yang lain. Firman Allah tegas mengajarkan bahwa keberhasilan adalah hasil orang membaca, merenungkan, dan mentaati firman Allah. Yosua menyadari bahwa memenangkan pertempuran di Kanaan mustahil tanpa penyertaan Tuhan, sehingga ia selalu mengikuti strategi ilahi yang terkadang tidak masuk akal, seperti mengelilingi tembok Yeriko sampai 7 kali. Tetapi ketika Yosua dengan teliti mematuhi perintah Allah, firman Allah berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Firman Allah berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Firman Allah tegas mengatakan bahwa penyertaan Tuhanlah yang menjadikan Yusuf seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf nampaknya sangat menyadari bahwa di atas orang pintar masih ada yang lebih pintar lagi. Di atas orang terampil masih ada yang lebih terampil lagi. Di atas orang yang bijaksana masih ada yang lebih bijaksana lagi. Karena itu Yusuf tidak hanya mengandalkan kepintaran, keterampilan, atau hikmat manusia yang Tuhan karuniakan kepadanya. Di atas segala-galanya Yusuf mengandalkan penyertaan Tuhan. Karena itu ketika istri majikannya membujuk Yusuf untuk berzina, Yusuf menolak dan berkata, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf menolak untuk berzina dengan istri majikannya karena hal itu jahat di mata Tuhan dan berdosa kepada Allah.
Yusuf adalah salah satu contoh orang yang miskin di hadapan Allah, yang yakin bahwa tanpa penyertaan Allah dia tidak mungkin berhasil. Karena itu Yusuf memilih untuk hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Firman Allah berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Akibatnya, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Karena dengki, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Kita baca di dalam firman Allah, bagaimana Saul melemparkan tombak itu. Karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Alkitab mencatat bagaimana 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul, tetapi Daud tidak mau melakukannya. Daud berkata kepada Raja Saul, ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud sadar dan yakin bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Tanpa penyertaan Tuhan, Daud tidak mungkin menjadi pemimpin yang berhasil. Karena itu, Daud memutuskan untuk mematuhi firman Allah agar tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. Daud sabar menanti-nantikan Tuhan. Hasilnya, Tuhan sendiri yang menyingkirkan Raja Saul yang ingin membunuh Daud. Saul gugur di medan perang melawan orang Filistin, dan Daud diangkat menjadi raja umat Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Daud adalah salah satu contoh orang yang miskin di hadapan Allah, yang yakin dan percaya bahwa tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak mungkin menjadi pemimpin yang berhasil. Karena itu, Daud memilih untuk hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Bila ini juga menjadi keputusan Anda memutuskan untuk percaya kepada sabda Tuhan Yesus bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bersedia mengakui bahwa kita miskin di hadapan Allah. Kita bersedia mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan kita. Kita bersedia mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita memilih untuk hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silahkan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bila kita percaya bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, maka kedua, kita akan membawa segala keperluan dan rencana kita kepada Allah di dalam doa. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang yakin dan percaya bahwa tanpa Tuhan Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu apapun yang ingin mereka lakukan, mereka akan membawanya di dalam doa, memohon tuntunan, memohon hikmat, memohon kemampuan, memohon pertolongan, memohon persediaan, memohon pintu yang terbuka, memohon kemudahan-kemudahan yang mereka perlukan, dan sebagainya. Salah satu contoh orang yang miskin di hadapan Allah adalah Raja Yosafat, keturunan Raja Daud dan Raja Salomo. Pada suatu hari, Raja Yosafat menerima kabar buruk bahwa Raja negeri Moab, Raja negeri Amon dengan dibantu oleh orang-orang Munim telah maju untuk memerangi dirinya.
Raja Yosafat menggambarkan keadaan dirinya dan negaranya sebagai tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Yosafat menggambarkan keadaan dirinya dan negaranya sebagai kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena itu, Raja Yosafat berdoa kepada Allah. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Raja Yosafat percaya bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat membela diri dan tidak dapat membela bangsa dan negaranya dari serangan musuh. Karena itu, Raja Yosafat mengajak rakyatnya untuk berdoa bersama-sama, memohon pertolongan Tuhan. Hasilnya, Raja Yosafat menerima jawaban dengan perantaraan seorang nabi Allah. Jawaban yang mereka terima adalah, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Hal ini ditegaskan sekali lagi, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Atas dasar firman Tuhan ini, Raja Yosafat berunding dengan rakyat dan menempatkan tim pujian di depan pasukan bersenjata. Kita baca dalam Alkitab, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang terjadi? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan memuji-muji Tuhan, lawan mereka terpukul kalah. Mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang pasti akan membela dan berperang bagi orang-orang yang percaya bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu memohon pertolongan Tuhan di dalam doa kepadanya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Salah satu ciri orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka percaya dan patuh kepada sabda Tuhan Yesus yang berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu mereka tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pertolongannya di dalam doa. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Besar dan mulia segala pekerjaanmu, Kau Tuhan
turun dan berlihat rancangan dan kehendak-Mu. Kau Raja segala raja, bagi Raja Agung yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan perintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi Raja Agung yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan perintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi Raja Agung yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan perintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Sebab yang hidup ada hari esok, sebab yang hidup akan hutan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab yang hidup ada hari esok, sebab yang hidup ketang
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kana makafandatho, kana makafandatho, kana makafandatho, kana makusyai, kana makusyai. Bapa kami yang di sorga, kami memutuskan untuk percaya kepada sabda Tuhan Yesus bahwa di luar Tuhan Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mengakui bahwa kami miskin di hadapan Allah. Kami mengakui bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan kami. Kami mengakui bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, tolong kami ya Tuhan untuk mengutamakan hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Dan tolong kami Tuhan untuk membawa segala keperluan kami di dalam doa kepada Tuhan. Kami percaya kepada janji Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kilialamo, kanama kapandatho, kanama kapandatho, kanama kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami perlu bertobat. Mari kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Mari Tuhan, tolong rumah tangga anak-anak-Mu. Apabila ada masalah,
tolong selesaikan sampai tuntas. Kami mohon agar Tuhan penuhkan rumah tangga anak-anak Tuhan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik, yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami terhindar dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Mari Tuhan pulihkan kesehatan anak-anak-Mu. Segala efek samping obat-obatan kiranya dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon dengan kesehatan, kekuatan, panjang umur, Tuhan kenyangkan anak-anak-Mu. Kami bersyukur Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Bapa. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ada, yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha, Tuhan beri usaha, yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, gudang, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, roh fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan
persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati. Saya menerima. Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya. Saya bersedia. Hidup mentaati. Segala perintah. Tuhan Yesus, saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Putus aku dalam misimu, Tuhanku nyatakan kehendakmu. Sebagai berkat-Mu, biar insan mendengar Injil Kristus. Dengan jauh ku mau turut perintah-Mu,
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus indah dalam. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak
tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa